Kamu mengalami psikosomatis? Mungkin kamu butuh dengar video ini. Psikosomatis itu apa sih? Psiko, soma, pikiran, dan tubuh. Itu saling terhubung satu sama lain. Artinya, kalau pikiranmu sedang cemas, pikiranmu sedang takut, sedang banyak pikiran, sedang galau, sedang ngedown, dan lain sebagainya, tubuhmu itu akan bereaksi, akan merespons. Karena ini hubungannya antara hormon, antara neurotransmitter, antara syaraf gitu ya. Jadi tubuhmu akan merespons dengan berbagai macam sensasi. Contohnya, pegal-pegal, sakit kepala, entah itu bisa mual, muntah, sesak nafas, detak jantung meningkat, nafasnya semakin cepat, dan lain sebagainya. Itu memang saling terhubung satu sama lain. Tapi ketika kamu cek ke dokter misalnya, atau kamu cek lab atau apa, tubuhmu itu nggak apa-apa sebetulnya. Dan banyak sekali memang yang datang periksa ke dokter, penyebab sakitnya itu dalam tanda kutip adalah pikiran, adalah psikosomatis. Coba deh kalian tanya pada dokter-dokter teman kalian, kenalan kalian atau bagaimana, pasiennya itu banyak yang psikosomatis. Kenapa? Karena pikirannya itu seringkali stressful, pikirannya seringkali kacau, seringkali takut, cemas, dan lain sebagainya. Dan banyak orang jadi kebingungan, sudah periksa ke dokter, katanya normal semua, tapi kok masih merasakan sensasi itu. Sehingga kalau orang-orang diceritakan, itu banyak yang nggak percaya kalau dia itu sakit. Padahal, ini saya kasih tahu dan tekankan buat kalian semua, sensasinya itu, rasanya, sakitnya, itu real. Bukan hanya sekedar pembayangan saja di sini, bukan sekedar dibayangkan gitu loh. Ini real. Beneran rasanya ada seperti itu. Beneran dia sesak nafas. Beneran dia itu jantungnya berdebar. Beneran dia merasa pusing, sakit kepala. Beneran semuanya itu mual dan muntah itu real. Ya, jadi kalau kalian menghadapi orang yang psikosomatis, tolong jangan dihakimi bilang, oh itu kan cuma di pikiranmu aja. Bukan, memang masalahnya di pikiran. Tapi sensasinya itu real loh, di kenyataan memang aslinya begitu gitu rasanya. Jadi jangan bilang mereka bohong. Karena banyak orang yang mengalami psikosomatis itu merasa akhirnya ragu-ragu untuk cerita sama orang-orang. Karena dianggapnya bohong. Sehat kok, nggak ada apa-apa, kamu merasa gini aja mungkin cuma bayanganmu aja, mungkin cuma bohong gitu, padahal enggak loh. Jadi ketika kamu berhadapan dengan orang yang psikosomatis, terima dulu. Terima dulu mereka bahwa mereka itu enggak bohong gitu loh. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi kamu yang mengalami psikosomatis, kamu juga harus menerima dulu dirimu bahwa ini adalah psikosomatis. Karena banyak sekali yang merasa, enggak ini tuh sakit beneran. Ini tuh memang ada sesuatu yang aneh pada diriku, bukan cuma pikiranku. Enggak, kalau kamu sudah periksa ke dokter, kamu sudah medical check up semua lengkap dan hasilnya normal, berarti memang betul psikosomatis. Ya, jadi kamu jangan menolak bahwa dirimu adalah psikosomatis itu dulu. Dan kamu harus maju ke tahap selanjutnya untuk penanganan psikosomatis. Yang ketiga, kamu harus menyadari bahwa sumber permasalahanmu adalah di pikiranmu. Jadi kamu harus menyadari emosi dan akui bahwa kamu punya emosi, punya sesuatu dari pikiran yang belum kamu selesaikan yang mengakibatkan kamu psikosomatis. Gitu loh. Karena banyak sekali yang denial, enggak kok aku nggak apa-apa, aku baik-baik saja kok secara mental, padahal di keluarganya misalnya berantakan, banyak berantem, banyak permusuhan, banyak masalah di kantor. Itu kan harusnya kamu akui dulu supaya tubuhmu itu beradaptasi gitu loh. Pikiranmu kacau, tapi secara fisik kamu merasa nggak nyaman, dan kamu deny itu semua, kamu menolak itu semua, ya semakin parah jadinya. Yang keempat, setelah kamu mengakui, kamu harus menceritakan atau meluapkan unek-unekmu pada orang yang memang kamu percaya. Kalau kamu nggak percaya pada banyak orang, ya kamu bisa ke psikolog untuk kamu ceritakan atau ke mental health profesional supaya kamu menemukan, oh ini masalahku ya. Kadang-kadang orang sendiri itu nggak paham
akar masalahku di mana sih? Karena selama ini kamu merasanya selalu I'm okay, selalu kayak gitu. Padahal nggak oke gitu loh. Yang kelima, kamu bisa melakukan teknik mindfulness atau meditasi atau relaksasi. Banyak caranya, kamu bisa cari di YouTube dengan teknik pernapasan 4-4-4 misalnya, box breathing misalnya, atau kamu mencoba untuk yoga atau meditasi, itu juga boleh. Ya, seperti itu. Jadi jangan remehkan psikosomatis, jangan kamu juga bilang psikosomatis itu bohong. Kamu juga harus mengakui bahwa memang kamu punya masalah secara mental, secara fisik maupun secara emosional. Baru kamu bisa maju ke langkah selanjutnya, yaitu penanganan-penanganan psikosomatis yang tadi saya sebutkan. Oke, semoga bisa membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua.